Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim kemenangan militer melawan Iran dan meremehkan pentingnya negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung. Militer Amerika Serikat juga bersiap untuk operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz yang biasanya dilalui 20% minyak dunia itu. Sementara saudara media pemerintah Iran sebelumnya mengatakan telah memaksa sebuah kapal militer Amerika Serikat yang mencoba menyeberangi Selat Hormuz untuk mundur. Yeah, I'm getting a lot of reports. They've been meeting for many hours, as you probably have noticed. We'll see what happens. Look, regardless, we win. Regardless what happens, we win. We've totally defeated that country. And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. Doesn't matter. From the standpoint of America, we win. One of the things that's happening is that boats are sailing up and heading out to our country. Big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else, and it's a pretty beautiful thing to see. They probably have a couple of mines in the water. We have minesweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating. Whether we make a deal or not makes no difference to me. And the reason is because we've won. Whether you listen to the fake news or not, you know. Lalu saudara, apa yang potensial terjadi pasca perundingan Amerika Serikat Iran yang gagal mencapai kata sepakat? Kami akan membahasnya bersama pengamat militer dan intelijen Susan Ningtyas Kertopati. Mbak Nuning, selamat siang. Apa kabar Mbak Nuning? Selamat siang, Mbak Tata. Mbak Nuning, langsung saja kita bahas tentang Amerika Serikat dan juga Iran yang gagal mencapai kata sepakat. Jadi pasca gagalnya perundingan ini di Islamabad, apakah Anda melihat kemungkinan Iran akan preemptive strike sebelum tanggal 21 April menggunakan sisa rudal balistik yang masih utuh? Karena kalau data menunjukkan Iran juga masih kuasai de facto Selat Hormuz ini. Dan apakah ini bukan jebakan bagi Amerika Serikat, mungkin Mbak Nuning, yang mengklaim kalau mereka ada kemenangan militer total? Ya, kalau kita lihat Trump sudah begitu yakin bahwa menang atas Iran. Kalau menurut pandangan saya, sebenarnya harusnya baik pihak Amerika maupun Israel mengutamakan diplomasi dengan Iran. Kalau kita pelajari, kemarin pertemuannya itu sebenarnya sudah cukup rapi ya. Fase pertama merupakan indirect negotiations, di mana masing-masing delegasi mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan dan menyampaikan posisinya. Tentu saja hal ini kita harus melihat dengan cermat bagaimana sikap Iran. Iran masih kurang yakin gitu bahwa pihak Amerika maupun Israel itu akan mematuhi aturan-aturan yang berlangsung selama ada gencatan senjata maupun setelahnya, sehingga kalau kita lihat kan banyak persiapan yang dilakukan secara militer juga oleh Iran. Jangan-jangan ini akan terjadi sesuatu setelah pertemuan ini. Nah, tetap waktu berjalannya pertemuan kan kita bisa lihat bahwa Israel mengebom mengebom Lebanon ya. Dalam hal ini tentu itu sebuah sinyal bahwa Israel tidak mempedulikan dan tidak memberikan rasa hormat kepada pertemuan perdamaian ini begitu. Kalau kita melihat ini ya secara langsung, kenapa dipilih Pakistan? Karena punya posisi yang unik dan terpercaya kedua belah pihak, baik oleh Amerika maupun oleh Iran begitu. Jadi saya pikir pertemuan diadakan di Islamabad ini sebenarnya kalau saja Israel tidak melakukan dan tidak mengganggu dengan melakukan bombing kepada Lebanon, saya rasa bisa berjalan dengan baik. Ini kan sayang sekali ya, hal yang diharapkan seluruh dunia, baik itu sekutu Amerika maupun sekutu Iran, itu semua berharap perdamaian ini dapat tercapai. Oke, Mbak Nuning, jadi apakah ini bisa dikatakan bukan jebakan bagi Amerika Serikat yang mengklaim kemenangan militer total? Bisa saja probabilitas apakah itu jebakan atau bukan, di dalam sebuah perang itu value-nya sama. Jadi menurut pandangan saya ini kemungkinan saja
dengan kondisi Presiden Trump yang sering menyampaikan hal-hal yang di luar dugaan dan lain sebagainya, itu justru bisa saja merupakan sebuah jebakan atau pancingan. Tapi mari kita lihat dulu pasca berakhirnya dan kegagalan dari pertemuan perdamaian ini. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, kemarin itu sudah sangat rapih. Karena apa? Agenda pertama itu kan mencakup ceasefire di Lebanon dan Selat Hormuz ya, termasuk pembahasan untuk menghilangkan mines. Mines itu adalah ranjau darat yang sebelumnya ditanam oleh pemerintah Iran. Lalu kemudian posisi kunci bagi Iran mencakup ceasefire atau gencatan senjata di Lebanon. Delegasi Iran dapat saja menarik diri dari perundingan jika hal ini tidak diakomodasi. Memang Iran sudah ancang-ancang bahwa apabila apa yang disampaikan permintaannya itu tidak diakomodir, maka akan tetap pada pendiriannya yang tidak bisa diganggu-gugat begitu. Nah, pertemuan kedua itu sebenarnya bisa menjadi ajang yang lebih baik, yaitu saat pertemuan kedua ini berlangsung pertemuan tatap muka antara delegasi Amerika Serikat dan Iran dimediasi oleh Chief of Defense Force Pakistan, Field Marshal Asim Munir kan. Nah, pembicaraan tengah berlangsung, lalu tiba-tiba mendengar kabar bahwa Lebanon diserang oleh Israel. Sayang sekali sebenarnya hal itu. Oke, Mbak Nuning, berarti Anda melihat peran Pakistan di sini apakah sudah cukup tepat? Karena kita tahu juga kalau misalnya dari pihak Amerika Serikat mengatakan bahwa ketidaksepakatan ini sebenarnya memang bukan salah dari Pakistan. Dan Mbak Nuning juga bilang kemarin pertemuannya juga sudah cukup rapi. Ya, saya rasa tidak ada salahnya Pakistan dijadikan tempat pertemuan karena memang juga Pakistan juga sebuah negara yang bisa berdialog dengan Amerika dengan baik, juga dengan Iran. Oleh karenanya di situ diharapkan netral. Dan memang Pakistan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk netral dalam menghadapi negara yang bertikai. Jadi hal ini sebenarnya rancangan dari pembicaraan itu sendiri yang membuat kedua belah pihak yang berseteru itu tidak menyepakati hal yang harusnya menjadi satu kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Tentu ini kita harus tahu bahwa bila ada kesepakatan Amerika, Iran ya, itu Israel saya yakin itu tidak begitu happy ya dengan apabila hal ini sukses gitu. Oke, baik. Mbak Nuning, kita juga melihat mungkin potensi yang akan terjadi selanjutnya. Kalau dari perspektif intelijen militer, jadi pola Trump dengan maximum pressure ini membuat Amerika Serikat justru kehilangan leverage kah? Karena fakta menunjukkan Iran tetap bertahan dengan strategi asimetris via proksi mereka, Hizbullah dan juga Houthi. Padahal fasilitas nuklirnya itu udah rusak parah, Mbak Nuning. Jadi apakah ini berarti peluang untuk saling serang langsung justru lebih besar mungkin dalam 1 atau 2 minggu ke depan, Mbak? Iya, itu tadi saya bilang bahwa ada kemungkinan dengan gagalnya ini antar pihak ya melakukan perang misil yang justru lebih masif karena di antara mereka tentu tidak mau dikatakan sebagai yang kalah gitu. Nah ini kan pembicaraan kan tidak terlepas juga dari geoekonomi begitu. Jadi kalau misalnya dari pihak Amerika sendiri kan berharap bahwa Selat Hormuz itu dapat dibuka kembali, lalu kemudian Iran mengatakan bahwa kita juga punya syarat-syarat supaya bisa supaya bisa dibuka kembali itu begitu. Nah, delegasi Amerika Serikat kan ingin Iran membuka kembali Selat Hormuz sementara Iran menghendaki adanya gencatan senjata di Lebanon dan melepaskan aset-aset Iran yang dibekukan gitu.
Jadi memang ini harapannya kan dalam 24 jam kemarin ya, terus terjadinya tadi itu, baik Perdana Menteri maupun Deputi Perdana Menteri serta Menlu Pakistan melakukan pembicaraan telepon juga dengan beberapa world leaders gitu, seperti Italia, Kanselir Jerman, kemudian juga Menlu Belanda dan sebagainya begitu, juga Perancis. Jadi ini memang tidak bisa berdiri sendiri, terjadinya kesepakatan-kesepakatan yang ada, sehingga antar pihak itu sangat menyesali tindakan dari Israel yang menyerang Lebanon. Kan ini kan sedang terjadi pembicaraan. Hal itu kan secara psikologis juga sangat mempengaruhi peserta dari perundingan ini begitu. Oke, Mbak Nuning, tentu nanti kita akan bahas lagi, tapi kita jeda sejenak, tetap di Breaking News Kompas TV.